Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur saudara pada sore hari ini. Kembali seberapa kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita memuji memuliakan Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kita sangat perlu terus firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Membawa kita untuk melihat kasih karunia, kemurahan dan kebaikannya di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat ini kita melihat begitu banyak hal terjadi. Seperti pujian tadi kita berkata sana sini kedengaran. Berbagai macam hal, situasi sukar, situasi sulit terjadi dalam kehidupan ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya mereka yang di luar sana mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan hidup, situasi yang sukar dalam kehidupan mereka. Kita juga terus mengalami hal-hal yang sukar dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan menegaskan bahwa meskipun kita ini adalah anak-anak Tuhan, meskipun kita adalah orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kita tidak akan pernah lepas dari persoalan, lepas dari yang namanya tantangan, silih berganti dalam kehidupan ini. Saat ini saya akan membawa saudara yang kasih oleh Tuhan 6 alasan Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, 6 alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan, 6 alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi sulit, ada 6 alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami keterpurukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama sudah kasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan, masalah, beban berat, kesulitan hidup dalam hidup ini? Yang pertama saya bawa adalah Tuhan mau membentuk karakter kehidupan kita. Sudah kasih oleh Tuhan, Tuhan begitu rindu bagaimana engkau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan mau bagaimana kehidupan kita berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Dia. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8 sampai 8. Filipi pasalnya yang kedua, saya akan baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan datang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau bagaimana pada waktu Dia membentuk karakter kita, saudara. Tuhan mengizinkan terkadang kita mengalami himpitan, masalah, beban berat, situasi yang sulit, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini. Tujuan Tuhan adalah untuk membentuk karakter kita supaya engkau bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bagaimana bisa kita akan menjadi sama seperti Kristus kalau kita tidak pernah diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang terburuk dalam kehidupan ini? Bagaimana kita tahu untuk mengasihi, bagaimana engkau bisa tahu bagaimana mencintai, bagaimana engkau bisa tahu bagaimana mengampuni kalau engkau tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang sulit dan sukar dalam hidupmu? Yesus adalah pribadi teladan di dalam kehidupan ini, saudara. Dia mengasihi orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Dia mengampuni orang yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Dia mencintai orang yang sebenarnya tidak layak untuk dicintai. Amat terlebih kehidupan kita, orang-orang yang seharusnya dimurkai, yang seharusnya menerima penghukuman, yang seharusnya hidup dalam penderitaan, dalam kekekalan, tapi Dia menggantikan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana kita akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau engkau tidak pernah disakiti? Bagaimana bisa engkau akan mengampuni orang lain kalau engkau tidak pernah mengalami hal-hal yang sukar, yang sulit dalam hidupmu, tidak pernah bermasalah dengan orang lain? Tuhan ingin membentuk kehidupanmu supaya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Melalui apa? Tuhan mengizinkan engkau mengalami persoalan, Tuhan mengizinkan engkau mengalami gesekan, Tuhan mengizinkan engkau mengalami hal-hal yang tidak baik mungkin dengan orang lain. Tujuannya adalah supaya engkau bisa tahu bagaimana terluka. Hati Tuhan pernah terluka. Yesus terluka tidak hanya secara fisik, tapi Dia terluka secara fisik, saudara kasih oleh Tuhan. Hidupnya, hatinya terluka, Dia bahkan dikhianati oleh muridnya sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kehidupan itu, saudara, Dia tidak berubah. Dia tetap mengasihi, Dia tetap mencintai, Dia tetap mengampuni.
Bahkan di tengah-tengah pada waktu dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia hampir mati, dia masih bisa berkata, ampuni mereka Tuhan. Dia masih bisa melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, melepaskan kemurahan, melepaskan kebaikan, melepaskan cinta sudah dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang seharusnya katakan tadi tidak layak untuk diampuni, tapi diampuni. Manusia duniawi tidak bisa menerima hal ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Manusia duniawi, kita hanya bisa mengasihi orang kalau dia mengasihi kita. Kita hanya bisa mencintai orang itu kalau dia mencintai kita. Kita hanya bisa berbuat baik kepada orang kalau dia berbuat baik kepada kita. Bagaimana bisa engkau akan mengasihi orang yang membencimu? Bagaimana bisa engkau akan mencintai orang yang menghancurkan, merusak, merendahkan hidupmu? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan terkadang engkau mengalami hal-hal yang tidak baik, hal yang sukar dalam hidupmu. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa melakukan bagaimana seperti Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Kristus bagaimana, sudah dikasih oleh Tuhan. Mencintai mereka yang seharusnya tidak layak untuk dicintai, mengampuni mereka yang sebenarnya tidak harus layak untuk diampuni. Siapa yang tidak layak untuk diampuni? Orang-orang yang pernah melukai engkau. Manusia duniawi, mereka tidak bisa untuk mengampuni, tidak bisa untuk mencintai, tidak bisa untuk melepaskan kasih dan kebaikan. Tetapi Kristus itu melakukan. Makanya kita diajar untuk hal-hal seperti demikian. Terkadang Tuhan izinkan engkau mengalami situasi sulit, hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, supaya engkau bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam pikiran, dalam perbuatan. Yang kedua, sudah yang kasih oleh Tuhan, untuk meluruskan jalan kita. Dalam Mazmur 119, kalau saudara melihat dalam Mazmur 119, dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-67. Mazmur 119 ayatnya yang ke-67, firman Tuhan dalam nama Yesus. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kita melihat sebelum aku tertindas, sebelum dia mengalami persoalan, dia mengalami masalah, dia tertindas, dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dia menyimpang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, mengalami kadang kecelakaan, bisa kecelakaan, mengalami kerugian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tujuan Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita. Kamu salah. Makanya firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan mengizinkan, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan sulit. Tujuan apa, saudara? Tujuan Tuhan apa? Untuk meluruskan jalan kita. Sebelum aku tertindas, kita menyimpang. Terkadang pada waktu kita sebagai anak Tuhan, kita tidak sadar kita sudah berjalan dalam kesalahan, kita sudah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menegur kita, Tuhan mengarahkan jalan kita, Tuhan meluruskan jalan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, penyakit, Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dalam keluarga kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang buruk, hal yang tidak baik dalam hidup ini. Jadi sudah kasih oleh Tuhan, alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang kedua ini untuk meluruskan jalan kita. Ada pada waktu orang dia sakit, dia menyadari saya ini benar-benar sudah salah dengan Tuhan. Terkadang ada orang harus dihajar oleh Tuhan supaya bertobat. Ada orang yang hanya sekedar ditegur oleh Tuhan baru berubah. Tapi ada orang-orang tertentu yang harus mengalami situasi sulit, keterpurukan. Kata firman Tuhan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi tindasan yang Tuhan izinkan terjadi, tujuan apa? Untuk meluruskan jalan, supaya hidupmu kembali berjalan dalam kebenaran, hidupmu berjalan dalam kasih karunia, hidupmu hidup dalam kebenaran, engkau meninggalkan hal yang salah, engkau kembali kepada jalan yang benar. Tujuan Tuhan demikian, supaya hidupmu benar-benar berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kehendak dan maunya Tuhan. Jadi yang kedua ini, saudara, mengapa Tuhan izinkan engkau mengalami persoalan masalah? Alasan Tuhan yang kedua adalah untuk meluruskan jalan kita. Jadi pada waktu engkau mengalami sesuatu, kita bisa introspeksi diri. Apa ini tujuan Tuhan untuk membentuk kehidupan saya supaya serupa dan segambar Kristus, untuk membentuk karakter saya, untuk punya kasih, untuk punya cinta kepada orang lain, untuk
untuk mengampuni, untuk memaafkan, melupakan kesalahan orang lain, supaya karakter Kristus ada dalam hidup saya. Atau mungkin pada waktu engkau mengalami masalah, tujuan Tuhan untuk meluruskan jalanmu karena engkau punya sesuatu yang harus engkau tinggalkan. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Untuk apa? Supaya kita berjalan kembali dalam jalan kebenaran. Yang ketiga, terkadang Tuhan mengizinkan engkau untuk mengalami persoalan masalah. Alasan yang ketiga Tuhan izinkan kita mengalami masalah adalah untuk memberikan masa depan yang baik dalam kehidupanmu. Yang ketiga ini saudara, dalam Roma pasalnya yang ke-8, dalam Roma pasalnya yang ke-8, dalam ayatnya yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan engkau mengalami situasi sulit, hal yang tidak baik terjadi dan engkau tertindas di dalam hidupmu. Yang ketiga, tujuan Tuhan apa? Biasa tujuan Tuhan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupanmu. Tuhan sedang menuntut engkau untuk mencurahkan berkat, mencurahkan kasih karunia, mencurahkan hal-hal yang indah dalam hidupmu. Pada waktu kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf, pada waktu saudara-saudaranya, saudara yang kasih oleh Tuhan, berusaha untuk membunuh dia buang di lubang sumur dan akhirnya dijual sebagai budak di Mesir. Bagaimana dia berada di rumah Potifar, dia difitnah masuk penjara. Kita melihat bagaimana kehidupan yang benar-benar menyakitkan, kehidupan yang benar-benar buruk dia terus alami, beruntun hal-hal yang buruk, beruntun hal yang tidak baik dihadapi dalam hidupnya, saudara. Tetapi ternyata itu tujuan Tuhan yang indah untuk memberikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan Yusuf. Jadi saya mau katakan hari ini, pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak baik, terkadang itu adalah proses Tuhan untuk dimana membawa hidupmu melihat hari depan yang penuh harapan, membawa hidupmu, menuntun hidupmu untuk dimana engkau akan mencapai hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita menghadapi sesuatu yang buruk, kadang itu proses Tuhan untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu mendatangkan kebaikan. Pada waktu kita melihat Hananya, Misael, Asaria, contoh juga, mereka mengalami pembuangan di Babel, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan Daniel. Kita tahu nama mereka dirubah menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ada rencana Tuhan di balik itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Daniel dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa meskipun dalam pembuangan. Jadi pada waktu kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita marah, terlebih tinggalkan Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf, contohnya dia mengalami hal-hal yang beruntun, hal yang menyakitkan dalam hidupnya, situasi yang tidak menyenangkan terjadi, saudara. Tetapi kita bersyukur bagaimana di tengah-tengah situasi itu ada rencana Tuhan. Jadi keburukan, tindasan, hal yang tidak baik, hal mengecewakan yang dialami, yang dihadapi Yusuf, itu ada rencana Tuhan di sana, ada kasih Tuhan di sana. Saya akan bawa dia untuk menikmati hari depan yang penuh harapan. Engkau akan menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Engkau akan menjadi orang yang ditakuti nomor 2 di Mesir. Engkau akan menjadi orang yang begitu berpengaruh di Mesir. Tetapi proses Tuhan itu proses yang gak baik. Ada orang pada waktu dia dikeluarkan dari perusahaan, mengapa saya harus di PHK? Mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Ternyata juga, saudara, itu adalah proses Tuhan. Karena pada waktu teman-teman itu terlibat dalam penggelapan, pada waktu dia sedang, kalau seandainya dia tidak bagian, dia tidak termasuk bagian dari yang dikeluarkan, kemungkinan dia akan berakhir di penjara. Dia katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan mengizinkan saya adalah bagian dari orang-orang yang dikeluarkan. Kalau seandainya mungkin saya tidak menjadi bagian dari orang yang dikeluarkan pada waktu itu, bisa-bisa saya juga ada bagian orang yang akan masuk dalam penjara seperti teman-temannya yang lain. Jadi jangan pernah kita cepat-cepat untuk marah pada waktu kita mengalami situasi yang tidak baik dalam kehidupan ini. Terkadang itu adalah proses Tuhan untuk memberi masa depan yang penuh harapan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Kemudian yang keempat, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini? Engkau mengalami situasi sulit, engkau harus menangis, terkadang engkau harus menjerit, engkau harus bergumul, engkau harus melewati penderitaan, engkau harus mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupmu, saudara. Yang keempat adalah sebagai ujian iman. Terkadang itu sebagai ujian iman untuk melihat bagaimana kasihmu, bagaimana cintamu, bagaimana engkau kesungguhanmu kepada Tuhan. Tuhan ini juga ingin melihat bagaimana cintanya kepada saya. Terkadang Tuhan ingin mengizinkan hal itu supaya bagaimana
hatimu kepada Tuhan? Apakah persoalan masalah yang engkau alami, yang Tuhan izinkan terjadi, apakah engkau akan berubah? Apakah hatimu tetap akan teguh untuk benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan dalam hidupmu? Tuhan juga ingin melihat hal itu, saudara. Apakah cintamu betul-betul dengan Tuhan? Tuhan ingin membuktikan, terkadang melalui apa? Melalui persoalan, melalui masalah, melalui kesulitan dalam hidup ini. Kita bisa melihat dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saya mau katakan, ujian iman itu terkadang Tuhan izinkan untuk melihat apakah benar-benar engkau mengasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana pada waktu Abraham diuji oleh Tuhan. Tujuan Tuhan untuk apa? Untuk melihat bagaimana kesungguhan hati Abraham. Apakah benar-benar dia mendengar perintahku, dia mendengar apa yang saya sampaikan kepada dia. Tuhan izinkan Abraham harus berjalan 3 hari, saudara, baru sampai di gunung yang harus, di mana mereka persembahkan Ishak. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah Abraham ini bisa berubah. Terkadang Tuhan melihat bagaimana hati kita, keteguhan hati kita. Masalah yang terjadi dalam hidup ini, terkadang Tuhan izinkan bagaimana supaya engkau menunjukkan bagaimana keteguhan hatimu, cintamu, kasihmu kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah, persoalan terjadi untuk Tuhan untuk lihat apakah benar-benar engkau sungguh-sungguh, apakah benar-benar engkau mengasihi, apakah benar-benar engkau tidak tergoyahkan, apakah benar-benar imanmu kuat di dalam Tuhan. Jadi pada waktu engkau lihat, oh hidup saya ini kan tidak mengalami, saya tidak melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan. Saya ini kan saat ini karakter saya sudah baik dengan Tuhan, hidupmu sudah baik dengan Tuhan. Engkau lihat hidupmu sudah menikmati masa depan yang baik. Mungkin itu adalah ujian iman. Pada waktu engkau mengalami masalah, tantangan dalam kehidupan hidupmu, saudara, terkadang engkau harus berkata, apakah ini ujian dari Tuhan? Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk melihat bagaimana hatimu, kasihmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Kemudian yang kelima, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Terkadang engkau harus mengalami tangisan, air mata dalam hidup ini. Yang kelima, terkadang Tuhan mengizinkan itu supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara, itu hal yang begitu indah. Saya mau katakan kepada saudara, penasihat yang baik itu adalah penasihat yang sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti yang engkau alami. Pada waktu dia sudah pernah alami masalah tersebut, tantangan yang pernah dialami, kesulitan yang pernah dialami, dan kemudian dia menang, dia bisa keluar dari persoalan itu, kemudian dia sampaikan nasihatmu dengan persoalan yang pernah dialami. Itu penasihat yang begitu baik. Dia tidak hanya menasihati, tapi dia pernah mengalami, dia pernah tahu, dia pernah merasakan, dia pernah menghadapi situasi yang begitu berat, situasi yang begitu sulit di dalam hidupnya. Tapi dia bisa menyelesaikan, dia bisa melewati, dan akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi engkau. Dia bisa memberikan kesaksian sudah dikasih oleh Tuhan karena dia menjalani sendiri persoalan tersebut. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus 1 ayat 3 dan sampai ayat yang keempat, firman Tuhan saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala kepenghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita lihat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi Tuhan menghibur mereka pada waktu mereka mengalami penderitaan. Tuhan memberikan penghiburan melalui pertolongan, jalan keluar. Tapi pada waktu mereka bertemu dengan orang-orang yang mengalami masalah, mereka bisa juga memberikan masukan, memberikan nasihat, mendorong mereka, karena mereka sudah pernah mengalami hal yang sama. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, masalah. Tujuan apa? Supaya kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kemudian yang keenam, saudara, mengapa yang terakhir ini, mengapa Tuhan mengizinkan engkau mengalami masalah, situasi sulit, situasi yang tidak baik, engkau mengalami beban berat, engkau mengalami pikulan, tantangan. Tujuan Tuhan apa? Yang keenam adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena pada waktu kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan, kadang itu Tuhan mengizinkan supaya apa?
supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita menyadari kita nggak mampu dengan kekuatan kita. Kita nggak mampu menghadapi hari-hari kita nggak mampu menghadapi persoalan ini. Kita nggak mampu menghadapi beban berat dengan kekuatan kita, saudara. Dia mau supaya datang kepada Dia. Jadi dengan persoalan yang kita alami, itu terkadang persoalan itu yang membuat kita lebih dekat, lebih berserah, lebih berharap, lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita melihat contoh dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu Yosafat mengalami persoalan yang berat, mengalami tantangan dalam hidupnya, dia mengambil keputusan, bahkan bukan hanya berdoa, dia menyerukan kepada seluruh Yehuda berpuasa kepada Tuhan. Dia menyerukan supaya seluruh orang Yehuda, mari bersama-sama kita mencari Tuhan. Pada waktu ada masalah, persoalan datang, tantangan datang, kalau tidak ada persoalan ini, mereka tidak akan berseru, mereka tidak akan berpuasa, bahkan seluruh Yehuda tidak akan berpuasa kepada Tuhan. Saya akan baca ayatnya dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amun datang untuk berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haheson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi saudara, terkadang Tuhan mengizinkan masalah, alasan Tuhan mengizinkan masalah kita hadapi terjadi dalam hidupmu, menggoncangkan hidupmu, membuat hidupmu mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat, supaya kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang terjadi pada waktu Yosafat mengakui, saudara, melihat ketidakmampuannya, melihat kekuatannya, dia menyerukan kepada seluruh Yehuda, mari kita mencari Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Jadi cara Tuhan yang keenam ini adalah Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pada waktu persoalan, tantangan, masalah terjadi dalam kehidupan kita, jangan cepat kita bersungut-sungut. Kita ingat hal ini. Yang pertama, kita sudah melihat bagaimana terkadang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu untuk membentuk karaktermu. Yang kedua, untuk meluruskan jalanmu. Yang ketiga, untuk menyiapkan masa depan yang terbaik bagimu. Yang keempat, sebagai ujian iman. Yang kelima, untuk menjadikan engkau supaya menjadi berkat bagi orang lain. Yang keenam, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita alami, saya mau pastikan engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ada Tuhan dalam hidupmu, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau melangkah bersama dengan Tuhan, persoalan, masalah, tantangan apapun juga, saya katakan engkau akan cakap melalui semuanya itu. Tidak ada persoalan yang terlalu berat di hadapan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu sukar di hadapan Tuhan. Semua persoalan, masalah seberat apapun juga, Tuhanlah jalan keluar, Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sumber kasih karunia. Dia ada jawaban atas segala sesuatu yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah biarkan tinggalkan mereka yang berharap kepada Tuhan. Meskipun tantangan begitu sukar engkau hadapi, tetapi pada waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, begitu kecil masalah yang engkau hadapi. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan, dari masalah, dari tantangan yang engkau hadapi dalam kehidupan ini. Untuk itu berjalan bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup ini, untuk engkau melihat bagaimana kasih karunia demi kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya undang pemain musik, mari bersama-sama kita berdoa. Biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Kami sangat bersyukur punya Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Pada waktu kami mengalami tantangan, persoalan, masalah, dan kami berseru datang membawa diri kami di hadapan hadirat-Mu, di situ tangan-Mu yang perkasa dan ajaib, pertolongan Tuhan, kemurahan-Mu dan kasih-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupi, lingkupi
mimpiku dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lingkupi. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu naungiku. Amin, haleluya. Dalam kuasa-Mu lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya tidak tahu persoalan tantangan yang sedang kita hadapi, saudara. Kita semua memiliki persoalan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi engkau ingat, apapun yang engkau hadapi, persoalan apapun yang engkau sedang pergumulkan saat ini, ingat kita punya Tuhan yang perkasa. Allah yang saya dan saudara sembah bukan Allah yang tidak tahu apa yang kita hadapi. Segala sesuatu terbuka di hadapan Dia. Segala sesuatu jelas di hadapan Tuhan. Yang Dia mau pada waktu engkau mengalami persoalan, pada waktu engkau mengalami masalah, bawa hatimu kepada Tuhan. Angkat imanmu kepada Tuhan. Percaya akan kekuasaan Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk menolong. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar. Dia sanggup untuk memberikan kemenangan bagi setiap mereka yang datang berseru kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, dengan iman kita katakan, kami akan terbang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kemenangan akan menjadi bagian kami yang percaya dan berharap kepada Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap amin, haleluya. Dalam gua bersama-sama di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Oh Bapa, Kau Raja atas semesta, amin. Ku tenang sebab lagi dengan iman di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
dengan iman di saat badai, di saat badai. Oh haleluya. Oh Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau aku tenang. Ku tenang sebab kau. Lagi katakan ku tenang. Ku tenang sebab kau Allah. Kita berikan kemuliaan